Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat bonsai yang beriman, selamat berjumpa kembali dengan saya di channel AK Bonsai Station. Yang mana pada kesempatan kali ini kita masih membahas bonsai gaya menggantung ya, atau gaya cascade. Dan untuk gaya cascade ini saya juga akan berbagi tentang teknik budidayanya yang tepat ya, terutama untuk teman-teman yang giat bertani membudidayakan bahan bonsai. Ini sangat bermanfaat ya untuk keragaman gaya di kebun Anda ya, bahwa bonsai itu gayanya nggak cuman formal sama informal gitu. Jadi lebih asik lagi kalau di kebun kita itu punya banyak gaya ya, termasuk salah satunya gaya cascade ini. Jadi gaya cascade ini menggambarkan sebuah pohon yang tumbuh di tebing atau di tepian tebing ya, yang mana dia nggak sanggup untuk menahan berdirinya ya, karena kita tahu tebing itu pasti tidak menyediakan media yang cukup untuk menjadikan sebuah pohon yang kokoh ya. Jadi ini misalkan sebuah tebing. Jadi tebing ini dia menyediakan media yang sangat terbatas, yaitu di celah-celah batunya ya, di celah-celah tebingnya. Nah ini biasanya ada media untuk tumbuh, dan si benih pohon itu nyangkut di bawah burung atau apa, atau hanyut gitu di sela-sela ini gitu. Jadi dia tumbuh. Nah, terus karena media di sini terbatas, akar di sini pun akan cepat penuh gitu. Akan cepat penuh, dan ketika penuh pertumbuhan ini terhenti gitu ya. Terhenti, stagnan, atau dia memunculkan bunga dan buah gitu. Dan ini otomatis membuat pertumbuhannya terhenti ya. Dan ketika ini pertumbuhannya terhenti, biasanya akan tumbuh tunas lain di sini yang mengalahkan ini ya, karena tebing ini menyediakan sinar matahari yang arahnya ke sebelah gitu ya. Jadi ini tertutup sinar mataharinya, ini terbuka misalkan area sini. Nah, ini akan tumbuh di sebelah sini sahabat ya. Jadi tumbuh di sebelah sini akan memanjang lagi. Nah ketika dalam kemiringan tertentu, ini si berat daun nggak bisa tertahan oleh batang dia yang kurang kokoh gitu. Ini taruh ini habis berbuah ya, terus biasanya akan mati gitu ya. Habis berbuah mati karena medianya terbatas, jadi ini nggak bisa bertahan. Nah, yang melanjutkan adalah tunas yang biasanya tumbuh dari bawah terus memanjang dulu. Biasanya tunas air ya. Nah, di sini tunas air memanjang, terus di sini berdaun lebat gitu, tumbuh subur. Tapi dia si batangnya ini nggak bisa menahan lebatnya daun di area sini ya sahabat ya, sehingga keadaan batang yang kecil ini dia akan turun seiring berat dari daun ini, dia akan turun ya, kalau seperti ini. Meskipun pada ujungnya ya naik lagi gitu, karena daun itu sifatnya mengejar sinar matahari gitu sahabat ya. Jadi seperti ini. Dan ini juga nantinya akan sama gitu. Akan ketika akar-akar ini terhenti gitu ya, dia di sini akan berbuah juga gitu, seperti pada tahap awal gitu. Dia tumbuh berbuah, terus
yang berbuah mati, tumbuh tunas air gitu, yang lebih panjang dan bikin ini lebih besar lagi. Nah ini tambah berat, terus turun, dan begitu seterusnya sampai ini terkesan menggantung gitu sahabat ya. Nah, jadi realitas alamnya seperti ini sahabat. Nah, ini menggantung lagi, dan tunas air biasanya juga akan tumbuh di atas ini gitu. Kemudian naik mengejar sinar matahari, dan ini juga tetap naik. Dan ini akar ini dia bertahan, enggak jatuh gitu, karena ini ada yang memegang gitu, memegang di sela-sela celah-celah batu tebing gitu. Seperti itu sahabat ya. Itu sekilas aja realitas alamnya pohon cascade seperti itu. Tapi ada juga yang misalkan yang kedua ya, yang kedua sekarang tinggal versi yang tumbuh di pinggiran tebing gitu. Misalkan ini tebing ya, ini masih ada batu ya di tepian. Nah untuk yang di tepian tebing ini, pinggiran tebing ini, realitas alamnya dia akar itu pasti kan mengejar media ya, dan di sini otomatis sebelah sini medianya itu banyak gitu. Nah, jadi biasanya akarnya nyebelah ke arah sini. Pertumbuhan akar itu mengejar unsur hara ya, dan unsur hara itu ada di media tanam gitu, tanah gitu misalkan. Yang ada tanahnya pasti dikejar akar yang biarpun pohonnya tumbuh di sini gitu. Nah terus pertumbuhan pohon ini, nah, lama-lama kan nggak seimbang dia nggak seimbang untuk menahan bobot berat pohonnya ya. Terus dia robohnya itu nggak mungkin ke sana, pasti ke sini. Nah, misalkan roboh ini, sini, ini roboh ya, taruh roboh ini begini. Roboh, dan ini ada bagian akar yang keangkat gitu, seperti ini. Dan ini pasti ada cabang-cabang yang kesini gitu. Dalam proses roboh ini tentu saja ini ada pengurangan akar yang ketarik atau patah gitu, atau ketekan gitu. Nah, otomatis bagian ininya juga, bagian batangnya ini akan berkurang sesuai pengurangan akar gitu. Jadi seperti ini ya digambarkan, ini pohon yang roboh di tepi-tepinya. Nah, dan batangnya ini membentuk seperti, bukan seperti, memang pohon menggantung ya, menjadi pohon yang menggantung cascade gitu. Nah, seperti itu sahabat ya. Jadi proses-proses di alam untuk pohon cascade gitu. Seperti ini sahabat ya. Jadi akar sebelah sini ketika pohon cascade tampil di pot itu sangat penting adanya ya, karena ini yang memegang, baik mewakili versi yang di tengah tebing ataupun yang di tepian tebing seperti ini. Nah, kemudian ketika kita membuatnya atau membudidayakannya, tentu saja si realitas alam ini dicampur dengan seni ya, seni si pembuatnya, supaya gerak batangnya itu lebih menarik lagi sahabat ya. Jadi ketika di pot, gerak batangnya bisa seperti ini, meliuk-liuk gitu ya. Ini pinggiran pot ya misalkan. Nah, di potnya, dan ini ada akar.
batangnya bisa lari ke sini, kemudian di sini melingkir gitu, dan lari ke sini. Ya, bisa seperti itu. Nah, ini sahabat ya, gerak batangnya bisa kita sesuaikan. Yang penting pohon itu terkesan menggantung gitu di tepian tebing seperti realitas alamnya. Nah, bisa seperti ini, atau geraknya bisa lain lagi gitu. Atau mau ke sana gitu ya. Ini bisa, boleh mau ke sana juga. Boleh. Nah, boleh ya, kepalanya di sini bahkan menghalangi pot sedikit ya, top mahkotanya atau kanopinya di sini. Nah, seperti ini. Ini boleh. Dan pilihan-pilihan untuk gaya kastil ini banyak ya, banyak. Bisa seperti ini ya sahabat ya. Nah, begitu. Jadi untuk selanjutnya kita akan terapkan dalam lahan budidaya kita ya. Ini udah, jadi saya hapus dulu ya. Seperti itu ya sahabat ya. Untuk teknik budidaya seperti biasa kita ngambil bahan dari cangkokan ya. Jadi apapun nanti ke atasnya, cangkokan atau biji juga. Kalau untuk gaya kastil ini nggak masalah karena nggak dituntut akar yang kokoh. Yang penting kita ambil misalkan ini lahan ya, lahan budidaya kita, area lahan budidaya kita, permukaan tanah ya gitu. Nah ini kita gali. Kita gali seperti ini sahabat ya, miring. Nah, seperti ini galinya, ini tanah. Dan bagian ini, sekitar sini, ini dialasi dengan karpet talang. Terus ini dilengkungkan, misalkan ini lembaran ya, lembaran plastik atau karpet talang. Kita lengkungkan gitu, seperti ini. Bagian ininya seperti ini, lengkungannya. Lengkungkan. Nah begitu sahabat ya, dilengkungkan seperti itu. Ini kalau bisa sisi ini muncul ke permukaan ya, permukaan tanah gitu. Jadi bagian ini seperti sendok gitu ya, seperti apa, skop gitu, seperti itu. Nah, seperti ini. Dan kemudian baru kita tanamkan pohonnya di sini, di bagian ini ya. Ini misalkan permukaan tanah sampai sini. Kita tanam di sekitar sini. Boleh berdiri begini, boleh tidur, agak tidur gini aja nggak apa-apa. Nah gini, tanam di sini. Terus di bagian akarnya kita arahkan ke sana semua. Dan ini dihalasin ya, dihalasin pakai karpet talang. Ini bagian akarnya, arahkan ke sana semua. Nah, seperti ini sahabat ya. Dan nanti dia akan tumbuh ke sana bebas. Ketika sudah melewati garis tepi ini, tepian si penghalangnya ini, karpet talangnya ini, dia akan bebas ke sana, bisa juga ke bawah sini. Ini seperti ini sahabat ya, cara tanamnya itu. Dan kemudian baru ketika ini numbuh kuat gitu ya, nah, kita bikin
gerakan ke sini ya. Nah, gerakan ke situ. Nah, dan jika Anda ingin membuat variasi gerakan ya di sininya, di bagian sini, cukup Anda taruh bambu, misalkan untuk bikin pelintiran di sini. Anda taruh bambu aja, tancepin ke sini. Nah, ini ditancepin ke sini. Bambu lurus ke sana, tancepin yang kuat. Dan ini tinggal dililitkan ke bambu ini atau kayu ya, kayu bulat gitu. Nah, Anda tinggal lilitkan ke sini. Ya, 2 lilitan aja cukup ya. Nah, ke situ, set gitu. Seperti ini sahabat ya, dililitkan seperti ini. Dililitkan dan ini dikunci gitu. Maksudnya supaya nggak balik lagi lilitannya. Makanya di sini material yang kita pakai itu masih berukuran kecil sahabat ya, supaya kita bisa tekukan bebas gitu si batangnya ini, seperti itu. Dan jika ini sudah diam gitu, sudah nggak gerak lagi, nggak berubah lagi, ini tinggal kita cabut bambunya. Nah, si bambunya ini dicabut. Kita biarkan aja, dilos aja sampai membesar gitu ya, sampai membesar, sampai target seukuran apa gitu. Nah, seperti itu sahabat ya, cara penanamannya ini seperti ini. Tapi jika Anda ingin ada akar ke sini gitu, ini boleh dibelah aja. Jadi si lengkungan ini misalkan ya, lengkungan karpetnya ini. Nah, ini taruh kelihatan dari atasnya ya. Kita tanam di sini. Tanam di sini dan ini diarahkan ke sebelah sini. Terus ini dipelintir ke arah sana gitu misalkan. Nah, arah sana, ini akar ke sini semua. Nah, ini jika ingin ada akar ke sini gitu ya, karena nanti dijungkir dan ini akan akar yang ke bawah sini akan jadi akar yang penting, kelihatan dari atas gitu, di permukaan pot kelihatan. Ini tinggal dirobek aja sekitar sini, dibelah gitu ya, dibelah, dibuka, nggak apa-apa dibuka seperti ini misalkan ya. Nah, terus ada akar salah satu yang ditanam dalam, ini digali lagi gitu, bisa digali lagi, kasih media, terus akarnya ditembusin ke sini ke bawah salah satunya, gitu sahabat ya. Nah, ini untuk kalaupun ada akar yang keluar dari sini nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Yang penting ada akar keluar dari sini, terus dia membesar nantinya. Nah, ini juga biasanya kalau akar ke bawah itu lebih cepat besarnya. Nah, ini dilos hingga besar ya, sampai bagian sini membentuk pelintiran. Nah, bagian sini membentuk pelintiran gitu. Nanti akan seperti ini sahabat ya, pelintirannya itu, jika dibiarkan lebih besar lagi gitu. Itu kalau seperti ini.
ya. Nah, ketika ini mencapai target ukuran, kita tinggal pikirin lanjutannya gitu. Nah, ini boleh dipotong di sini ya. Ini bisa dipotong di sini. Bisa kita potong di sini, misalnya seperti ini. Tentu saja akar-akar ini juga dipotong juga ya, potong juga. Nah, ini untuk yang akar utama yang nantinya diharapkan terlihat di permukaan pot, ini nggak dipotong, yang lainnya dipotong seperti ini. Supaya apa? Supaya kalau ini dipotong, ini nggak terlalu basah nantinya, karena setelah ini dipotong, akar ini tetap bekerja, dia ngangkut air ke atas. Terus ini air-air itu keluar dari sini ya. Nah, si unsur haranya ini keluar dari sini sehingga menyebabkan pembusukan di sini dan menghambat tunas akan keluar di tempat-tempat yang kita harapkan gitu. Atau bahkan mungkin juga pohon bisa mati gitu kalau misalkan akar nggak dipotong. Gitu sahabat ya. Nah, setelah akar dipotong, kasih media lagi, kubur lagi gitu, potong segini, ini dibiarin. Nah, kita tinggal ngambil tunas untuk arah kepala nantinya dan juga arah terusannya. Nah, untuk arah kepala boleh langsung ke sini, boleh lurus, boleh dipelintir lagi gitu. Nah, seperti ini misalnya ya. Tarik ke sini. Nah, ini tunas dari sini juga mau tarik sana lagi gitu. Ya. Seperti ini dilos lagi gitu. Dan bikin cabang-cabang lanjutannya gitu. Nah, seperti ini sahabat ya. Nah, ini dalam posisi berdiri aja gitu ketika kita ngelos cabang atau terusan. Jadi jangan diambil dulu terus langsung tanam di pot, dijungkirin nih. Nah, ketika cabang-cabang ini udah cukup besar, terusan-terusan ini cukup besar, baru kita potong semua ya. Untuk cabang tahapan pertama aja ya, selesai tahapan pertama gitu, kita boleh potong, baru kita pindah posisi, rubah posisi gitu ya maksudnya. Nah, ini kayak gini, kita bikin ini ke sini, potong. Nah, seperti ini sahabat ya. Ini kita sudah bisa panen bahan bonsai gaya cascade gitu. Seperti ini. Ini baru bisa kita potong akar di sini. Nah, dipancing ya. Dan juga ini dicangkok juga. Lakukan cangkok akar. Setelah tumbuh baru kita angkat. Setelah tumbuh akar-akar ini baru kita angkat dan ditaruh di pot gitu, misalkan kayak gini. Ya. Jadi ini bisa ke sini. Nah, ini akar yang ini misalnya. Nah, ini baru dia turun. Ini tadi ditarik lagi buat kepala. Dan ini ke bawah.
depan, misalkan ke belakang untuk background. Nah, sudah seperti ini aja Anda udah bisa jual ya. Taruh di pot ember aja bisa laku gitu ya. Terlebih lagi jika jenis yang dipakai untuk material bahan casket ini jenis yang cocok ya untuk gaya casket gitu. Seperti itu sahabat ya. Dan untuk selanjutnya, jika Anda ingin pelihara, jadikan pohon ini ya, misalkan ini bisa kayak gini, seperti ini ya. Ini taruh ada background. Nah, kanopinya bisa seperti ini sahabat ya. Dan kalau ini misalkan Anda mau variasikan dengan sari, ya tajuknya diperkecil gitu, lagi gitu, diperingan lagi, seperti ini. Ya, begitu sahabat ya, yang bisa saya bagikan kali ini. Dan jika ini bermanfaat, silakan subscribe, like, komen, dan share. Dan tonton video lainnya juga di channel saya ya, yang sudah saya buat, supaya saya lebih bersemangat lagi untuk bikin video selanjutnya, dan supaya channel ini berkembang ya sahabat ya. Oh ya, saya sarankan sahabat ya, untuk tidak membuat terlalu banyak tekukan yang sama gitu, atau pelintiran yang sama berulang-ulang gitu, supaya nantinya bakalan bonsai yang kita hasilkan itu tidak membosankan gitu. Alangkah baiknya kalau dipadukan dengan, kalau kita mau bikin banyak gerak dasar ya, variasinya kita padukan dengan sikutan atau lipatan gitu dan lain sebagainya, atau gelombang seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya ya, teknik-tekniknya. Dan untuk praktek lapangannya, insya Allah video yang akan datang akan saya buatkan ya, di video yang akan datang. Dan sampai di sini saya Asep Riyad pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.